Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa video yang lalu saya telah menyampaikan adanya keberadaan dua Imam Mahdi yang disebutkan dalam berbagai riwayat generasi awal Islam. Riwayat semacam ini banyak dilupakan dan tak dibahas karena mungkin terkenalnya teori mainstream tentang satu Mahdi. Namun sebenarnya keberadaan dua tokoh itu benar-benar ada. Alur dan deskripsinya selalu konsisten. Bahkan dalam riwayat yang menyebut satu Mahdi pun, Mahdi lainnya masih kentara terlihat meski dalam nama yang berbeda. Berbagai perkembangan situasi dunia juga menunjukkan kemungkinan terjadinya alur kemunculan dua Imam Mahdi itulah yang akan terjadi. Disebutkan dalam riwayat yang berasal dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Ba'dal Mahdi alladhi yukhriju ahlal Yaman ila biladihim, thummal Mansur, thumma min ba'dihil Mahdi alladhi tuftahu ala yadayhi Madinatur Rum. Setelah Al-Mahdi yang akan mengeluarkan orang-orang Yaman ke negeri mereka, lalu Al-Mansur. Lalu sesudahnya Al-Mahdi yang akan menaklukkan negeri Rum melalui tangannya. Riwayat ini didukung berbagai riwayat lain. Misalnya riwayat tentang Haddah, perselisihan antar kabilah, hingga kemunculan Al-Mahdi. Juga riwayat tentang larinya seorang yang akan menjadi Mahdi dari Madinah ke Mekah dan akhirnya dibaiat di depan Ka'bah. Juga tentang merajalelanya kekuatan Sufyani menjelang dan di masa awal kemunculan Imam Mahdi yang sebagian telah saya sebutkan dalam video-video terdahulu. Keterkaitan riwayat-riwayat tersebut sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang-orang Yaman yang akan dikeluarkan oleh Imam Mahdi pertama dan disuruh atau diusir agar kembali ke negeri mereka adalah pasukan atau kelompok yang akan melakukan penyerbuan ke daerah-daerah yang disebutkan dalam konflik akhir zaman di Jazirah Arab. Wilayah-wilayah itu sekarang berada dalam kekuasaan kerajaan Arab Saudi seperti Mekah, Madinah, Najd, terutama Riyadh yang berada di wilayah timur kota Madinah. Konflik Arab Saudi dengan milisi Houthi dari Yaman pada masa kini sangat memungkinkan terjadinya agresi orang-orang Yaman, khususnya ketika kerajaan Saudi melemah. Juga ada beberapa gerakan kemahdian dari wilayah Yaman ataupun kelompok Syiah lainnya yang mempunyai pandangan untuk menguasai tanah haram dan bisa memungkinkan konflik semacam ini terjadi di masa depan. Walaupun pada saat video ini dibuat, gencatan senjata tengah diberlakukan. Namun pada akhirnya penyerbuan ini mereda dengan kemunculan Imam Mahdi pertama yang akan mengembalikan orang-orang Yaman ini kembali ke tempat mereka. Baik mereka menerimanya sebagai Imam Mahdi mereka ataupun karena terpaksa. Berarti Imam Mahdi pertama ini bukan orang Yaman, tetapi kemungkinan besar berasal dari kota Madinah sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam beberapa riwayat terdahulu. Riwayat ini tidak bertentangan dengan berbagai teks yang menyebutkan keutamaan Yaman dan perannya di akhir zaman. Karena selalu ada berbagai kelompok penentang dan pendukung dakwah, sebagaimana terjadi pada masa Bani Israel, juga pada bangsa Arab atau secara khusus kaumnya Rasulullah, kaum Quraisy, dan berlanjut terus pada wilayah-wilayah lain dari zaman dulu hingga sekarang. Yang sangat kentara adalah pada negeri-negeri yang dilanda konflik seperti Syria, Irak, dan Yaman. Jadi jika akan ada sekelompok dari Yaman yang akan menyerang Ka'bah sehingga diusir oleh Imam Mahdi pertama, juga pastinya akan ada kelompok dari Yaman yang mempertahankan dan membelanya. Sedangkan tokoh lainnya yakni Mansur dan atau Imam Mahdi kedua yang muncul sesudahnya dan akan menaklukkan negeri Rum, ini sangat konsisten disebutkan. Dia adalah tokoh yang muncul menggantikan Imam Mahdi pertama dan sukses menaklukkan negeri-negeri Rum terutama Konstantinopel dan Rumiyah atau kota Roma. Dia juga adalah Imam Mahdi yang akan ditolong oleh Nabi Isa putra Maryam alaihissalam dalam menghadapi Dajjal kelak. Sebelum kemunculan Imam Mahdi pertama yang ciri khasnya akan mengeluarkan orang-orang Yaman ke tempat mereka, peristiwa yang terjadi sebelumnya memang tak disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr tersebut. Namun riwayat lain menunjukkan bahwa masa sebelum Imam Mahdi didahului oleh berkembangnya kekuatan As-Sufyani, termasuk pertempuran Sufyani menghadapi Turki dan Rum. Kembalinya Hagia Sophia di Istanbul, Turki, yang dulunya adalah kota Konstantinopel menjadi masjid kembali, barangkali adalah tanda-tanda zaman yang menunjukkan semakin dekatnya peristiwa-peristiwa ini. Karena logisnya kota itu, Konstantinopel, semestinya akan dikuasai oleh kekuatan non-muslim, entah itu kalangan kafir ataupun sekuler yang dikendalikan mereka sebelum peristiwa penaklukan Konstantinopel di zaman Mahdi benar-benar terjadi. Penaklukan Konstantinopel kedua di zaman Al-Mahdi yang dilakukan oleh 70.000 Bani Ishaq itu disebutkan hanya dengan takbir dan tak menggunakan senjata sedikit pun. Dan ini sangat wajar karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Hanya saja wilayah mereka semula diduduki oleh kekuatan militer yang anti-Islam dalam masa Malhamah. Ketika kekuatan tempur utamanya telah kalah di Syam,
Kedatangan Bani Ishaq di Konstantinopel itu tentu tak mendapatkan perlawanan dari penduduknya yang memang sudah muslim. Berbeda dengan penaklukan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid juga menyingkap watak sebenarnya dari kelompok-kelompok yang tak suka dengan hal ini. Ini juga menunjukkan fakta adanya benih-benih konflik di masa depan di antara kekuatan-kekuatan dunia yang disebutkan dalam berbagai nubuah Islam. Wallahu a'lam bishawab.